Bak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitulah Djoko Dwi Prastowo, pelukis asal Probolinggo. Kiprahnya kini meneruskan jejak ayahnya, yaitu pelukis senior mendiang Djoko Sudarto. Djoko Dwi saat ini meneruskan dan mengelola Sanggar Hasta Kencana yang dulu didirikan ayahnya. Rabu sore 23 Maret 2022, Tadatoday TV mengunjungi kediaman Djoko Dwi yang terletak di Jalan Kerajaan Baru nomor 47, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Djoko Dwi mengajak Tadatoday TV memasuki bengkel tempat ia melukis dan melatih anak didiknya. Tempat itu tidak terlihat seperti rumah. Namun setelah masuk ke dalam, lukisan berjejer tergantung di tembok, mulai dari lukisan kecil hingga lukisan besar. Djoko mengatakan lukisan yang digantung ini adalah koleksi pribadi. Tak hanya berbahan kanvas, ia pernah melukis di atas batu, tembok, kertas, kayu, cermin, dan kaos. Uniknya lagi, Djoko Dwi tidak hanya menggunakan media cat air atau minyak. Melukis baginya adalah hal untuk belajar dan mengeksplorasi segala sesuatu. Djoko pernah menggunakan kopi, tanah liat, pensil krayon, bubuk kayu, politur, serbuk toner fotokopi hingga bubuk hitam untuk ubin. Pria kelahiran tahun 1982 ini mengatakan memilih hidup sebagai seniman memanglah tidak mudah. Namun karena sedari kecil sudah tidak asing dengan dunia seni rupa, Djoko Dwi berujar akan terus berkarya. Ia tidak hanya mengelola sanggar namun juga membuka pelatihan bagi anak yang ingin pandai melukis. Saya kenal dengan dunia kesenian ini sebelum kenal bangku sekolah. Jadi sebelum saya sekolah itu saya sudah familiar karena ayah saya juga bergerak di bidang yang sama. Jadi mulai kecil kita sudah bukan hal yang asing untuk seni rupa. Bahkan ada pengalaman kecil yang unik yang kemudian kita berproses ketika masa sekolah. Kita juga aktif belajar gambar mewarnai juga, termasuk lukis waktu itu. Pada saat di sini juga bahkan sampai ada panjang sih perjalanan. Jadi kuliahnya pun saya dilukis. Di mana Pak kuliahnya? Isi Jogja. Jadi bahkan selama proses kuliah itu pun kita juga aktivitas masih di seputar lukis. Lulus ya masih di. Jadi kalau dihitung berapa ya? Ya seperti itu. Berbagai macam kegiatan pun pernah ia tekuni. Semasa ayahnya masih mengajar di sekolah, ia menjadi asisten kecil sang ayah. Sejak kecil, Djoko Dwi bahkan sudah melatih anak seusianya, sehingga ia memilih untuk mendalami seni rupa dengan kuliah di ISI Jogja. Lalu bersama teman karibnya, Djoko mendirikan sebuah perkumpulan yang menggeluti seni rupa. Setelah lulus, ia terus menyalami seni melukis. Djoko Dwi mengaku pernah bekerja sama dengan 23 sekolah untuk mengajar seni rupa. Ia juga pernah dipanggil untuk melukis di Bali selama 1 tahun. Kemudian ia juga membuka les private, semi-private, les di Anggar, les di Gedung Kesenian Kota Probolinggo, dan membuka secara gratis stand lukisan di Pasar Minggu Alun-Alun Kota Probolinggo. Namun, saat terjadi pandemi sejak tahun 2020, aktivitasnya terhenti 90%. Kini ia hanya mengelesi beberapa anak untuk private dan semi-private. Juga tidak banyak anak yang datang ke Sanggar Hasta Kencana dan Gedung Kesenian. Djoko Dwi tak pernah menyerah. Ia terus konsisten menjadi seniman lukis. Meski jalannya tak seperti yang ia pikirkan, mengajar sebagai guru seni budaya di Mandua Kota Probolinggo tak pernah ia duga. Baginya, mungkin ini juga menjadi jalan untuk terus ia menyalurkan ilmu seni rupa. Ia berharap seni lukis atau seni rupa lainnya bisa terus berkembang di Probolinggo.
Ia membuka lebar pintu sanggar Hasta Kencana untuk masyarakat yang ingin belajar melukis atau sekedar berbagi pendapat. Selama ia memiliki ilmu, ia akan terus menyalurkannya agar seni rupa menjadi potensi yang meningkat di kota Probolinggo. Saya berharap teman-teman yang bergerak di bidang seni lukis, yang pertama teruslah semangat. Jadi tidak usah khawatir, kita dititipi ilmu ini. Jadi harapan saya teman-teman yang benar-benar bersemangat itu insya Allah akan menemukan jalan. Tidak usah khawatir, kita akan bareng-bareng, kita siapapun, komunitas apapun, harapan saya kita bisa guyup, kita bisa bergerak bareng. Paling tidak kita perkenalkan, kita dekatkan masyarakat kita dengan kesenian yang kita pahami, yaitu seni rupa. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.